kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sesulit apapun jalannya, jangan pernah berpikir untuk menyerah, karena kamu tidak tahu apa yang sedang menantimu di ujung perjuangan nanti. Kamulah takdirku, karya Fitriani Ayu Anwar. Doa tanpa usaha itu bohong, usaha tanpa doa itu sombong. Kalimat itulah yang selalu dikatakan oleh Mas Rafka kepadaku. Setiap kita ingin sesuatu, kita harus berusaha dan berdoa. Percuma jika berusaha saja tanpa dibarengi doa. Begitu juga sebaliknya. Setelah usaha dan doa yang kami lalui, ibunya Vino mau menerima bantuan dari kami. Aku yang memaksa. Hidupku terasa belum lengkap dan tenang kalau belum bisa membantu Vino dan juga ibunya. Mas Rafka sudah mengurus sekolah Vino. Kami memutuskan untuk memasukkan Vino nanti saat tahun ajaran baru. Selain untuk menyesuaikan dirinya, itu juga bertujuan sembari menunggu ibunya Vino sembuh. Kami sudah mengurus semua pengobatan Ibu Dewi, ibunya Vino. Ternyata Ibu Dewi mengidap penyakit TBC. Baru aku tahu bahwa beliau sudah hampir 1 tahun mengidap penyakit tersebut. Atas kehendak Allah, beliau bisa bertahan dengan obat-obatan yang hanya dibeli di warung. Tante Intan, saudaranya Bunda Mas Rafka. Bunda aku juga sih. Tante Intan adalah seorang dokter. Untungnya, Tante Intan juga ahli dalam menangani penyakit TBC. Seperti yang dikatakan oleh beliau, Ibu Dewi bisa saja sembuh dari penyakitnya jika rutin minum obat selama 6 bulan. Harus bagaimana cara ibu membalas kebaikan kalian? Kalian terlalu baik pada ibu dan Vino. Aku dan Mas Rafka mengulas senyuman mendengar ucapan Ibu Dewi. Dengan cara ibu sembuh, ibu harus rutin minum obat supaya ibu cepat sembuh, jawabku sambil tersenyum. Mas Rafka mengangguk setuju. Kalau ibu sudah sembuh, berarti ibu udah berhasil membalas kebaikan kami. Kami berdoa semoga ibu cepat sembuh. Rutin minum obat, Bu. Ibu Dewi mengangguk. Iya nak, terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Ibu selalu berdoa yang terbaik untuk kalian. Amin, ucapku dan Mas Rafka. Oh ya, dan untuk sekolah Vino, setelah tahun ajaran baru ya, baru Vino masuk sekolah sembari menunggu ibu sembuh, ucap Mas Rafka sambil mengusap-usap kepala Vino. Vino mengangguk cepat. Iya Kak Rafka, makasih ya Kak. Sama-sama. Nanti kalau Vino udah sekolah, belajar yang rajin ya. Jangan kecewakan ibu, Kak Kila dan Kak Rafka, jawab Mas Rafka. Iya Kak, pasti, jawabnya antusias, membuat kami bertiga terkekeh kecil. Perbincangan kami harus berlanjut 1 bulan, sudah lamanya Ibu Dewi menjalankan pengobatan. Selama itu juga kami semakin akrab dengannya. Kami sempat menawarkan bantuan untuk merenovasi rumah mereka, tetapi Ibu Dewi menolak dengan alasan kami sudah terlalu banyak membantu mereka. Kali ini aku tidak ingin memaksa. Ibu Dewi punya hak atas keputusannya. Malam yang sunyi, langit indah dan bersinar terang. Bulan purnama menampakkan dirinya dengan sinar yang terang menyinari langit yang petang. Bintang-bintang tak kalah bersinar dengan terang. Aku duduk termenung di depan balkon, menatap sendu bulan purnama. Akhir-akhir ini aku hanya memikirkan soal kehamilan. Pasalnya sampai sekarang aku belum juga hamil. Bukannya tak bersyukur dengan takdirnya, hanya saja aku juga ingin memiliki seorang anak. Pernikahanku dan Mas Rafka sudah berjalan cukup lama. Namun sampai sekarang aku belum juga dikaruniai seorang anak. Beberapa minggu yang lalu kedua mertuaku datang menemuiku, mengobrol bersama. Ujung perbincangan mertuaku mengatakan ingin segera memiliki seorang cucu. Aku menjadi tidak enak, jujur saja. Belum lagi orang-orang di sekitar yang selalu saja melontarkan pertanyaan yang selalu membuatku kepikiran. Setiap malam aku berdoa agar Allah segera memberikanku seorang anak. Tetapi doaku belum juga terkabul.
Aku tersentak kaget saat merasakan sentuhan di kepalaku. Lamunanku mendadak buyar mendengar suara suamiku itu. Mas Rafka mengelus-elus kepalaku dengan sayang. "Sayang, kamu kenapa? Aku menggeleng lemah, tidak berniat untuk menjawab. Bibirku tak sanggup berucap apa-apa. Kedua mataku sudah terasa panas. Aku sedikit bergeser saat Mas Rafka menempatkan diri di sebelahku. Ia duduk sambil menatapku dari samping. Merasa diperhatikan, aku pun menoleh. Sedikit memutar badanku agar berhadapan dengannya. Mas Rafka mencubit hidungku. "Ada cerita apa hari ini?" Aku menggeleng pelan sambil tersenyum kecil. "Nggak ada, tapi kok wajahnya kelihatan sedih gitu?" ujarnya sambil terkekeh. "Cantiknya aku kenapa? Aku tersenyum kecil mendengar ucapan Mas Rafka. Ia selalu memanggilku cantik. Lantas, untuk apa aku merasa insecure? Sedangkan suamiku saja selalu mengatakan bahwa aku cantik. "Aku nggak apa-apa ganteng." Mas Rafka menggelengkan kepalanya. "Aku suami kamu, cerita sama aku. Masalah kamu, masalah aku juga. Coba cerita." Suamimu ini siap mendengarkan. Bibirku bergetar menahan tangis. "Mas," air mataku menetes. Hatiku mendadak sakit. "Hei, kenapa? Mas Rafka menangkup wajahku sambil mengusap-usap pipiku dengan kedua jempolnya. "Jangan nangis sayang, kamu kenapa?" Aku memanyungkan bibirku sambil menangis terseduh-seduh. Bahuku naik turun, aku menangis sesegukan. Tangisku semakin menjadi-jadi saat Mas Rafka terus bertanya kenapa. Mas Rafka panik sendiri melihatku yang terus menangis. "Udah sayang, jangan nangis." Mas Rafka mencoba menenangkanku sambil mengusap-usap pipiku. "Sini peluk dulu." Mas Rafka menarik tubuhku ke dalam pelukannya. Aku memeluk Mas Rafka erat sambil menangis dalam dekapannya. Ingusku tidak bisa terkontrol, ia terus saja keluar, membuat baju Mas Rafka kotor karena ingusku. "Mas, ingusku kena bajumu," aduku sambil mendongak menatapnya. Mas Rafka terkekeh mendengar penuturanku. "Udah gak apa-apa." Mas Rafka mengusap hidungku dengan tangannya. "Jangan pakai tangan kamu ih." Aku tertawa kecil. "Kamu kayak anak kecil, cantik, gemesin, cengeng lagi." Mas Rafka tertawa sambil mengusap-usap air mataku. Aku tertawa kecil. "Nggak apa-apa, yang penting kamu sayang." Mas Rafka mengecup kedua mataku secara bergantian, membuatku spontan menutup mata. "Sayang banget aku tuh sama kamu. Jangan nangis lagi ya." Kesayangannya Rafka nggak boleh sedih. Untuk kesekian kalinya Mas Rafka mengusap-usap pipiku. Air mataku terus saja menetes. "Sayang, kenapa ya? Sampai sekarang aku belum juga hamil?" Tanyaku masih di posisi yang sama, di dalam pelukannya. Aku mendongak menunggu jawabannya. "Jadi tadi ngelamun, sedih, terus nangis gara-gara mikirin itu." Aku mengangguk sebagai jawaban. Mas Rafka tersenyum kecil sambil mengelus-elus keningku. "Kamu pasti kepingin banget punya anak juga kan?" "Maaf ya, sampai sekarang aku belum juga hamil." Mas Rafka mengangguk. "Tentu, tapi Allah belum percaya sama kita. Ya udah, kita terima aja apa yang Allah kasih. Aku nggak nuntut kamu harus cepat-cepat hamil. Kalau memang Allah belum ngasih ya udah nggak apa-apa. Kalau ditanya pingin, ya pingin, tapi Allah belum ngizinin kita buat punya anak. Mungkin ini emang yang terbaik. Jalanin aja. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya." Aku manggut-manggut. Ucapan Mas Rafka memang benar adanya. "Tapi kamu pasti lebih bahagia kalau kita punya anak, iya kan? Pasti anak bisa bikin rumah kita ramai. Ada yang jadi penghibur juga. Tapi aku belum siap punya anak. Kalau kita udah punya anak, aku gak bisa puas berduaan sama kamu." Ujarnya lalu tertawa. Aku menarik hidungnya kesal. "Lagi serius juga?" "Jangan terlalu dibawa serius sayang, dengerin aku. Kebahagiaan dalam rumah tangga itu bukan hanya sekedar punya atau enggaknya seorang anak. Kalau aku pribadi ngelihat kamu senyum aja, aku bahagia banget. Nggak peduli kamu bisa hamil atau enggak, nggak peduli kamu bisa ngasih aku anak atau enggak.
Selagi kamu masih selalu ada buat aku cukup bahagia gila. Aku mengembangkan senyuman mendengar ucapan Mas Rafka. Apa ini semua udah takdir Allah, Mas? Iya dong, semua yang kita hadapi di dunia ini adalah takdir Allah. Kita sebagai manusia cukup berserah diri kepada Allah. Kalau kita udah usaha, udah doa, ya udah kita tinggal berserah aja kepada Allah. Suka maupun duka yang kita hadapi, kita harus tetap bersyukur dan berprasangka baik kepada Allah. Insya Allah semua yang kita hadapi pasti ada hikmahnya. Ini semua adalah ujian dari Allah. Anggap saja ini cara Allah untuk melatih kita agar bisa menjadi lebih kuat. Allah mau tahu sampai mana kita bisa bersabar dan ikhlas atas segala ketentuannya. Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tugas kita hanya perlu berusaha dan berdoa kepada Allah. Aku terdiam menyimak kata demi kata yang terlontar dari mulut Mas Rafka. Setiap kalimatnya mampu membuatku terhipnotis. Aku membenarkan semua ucapan Mas Rafka. Tidak ada yang salah dari ucapan suamiku itu. Aku menghela napas pelan. Kita udah usaha, udah doa juga. Tapi kenapa sampai sekarang belum dikasih juga? Tanyaku sambil cemberut. Kayaknya sih usaha kita yang kurang, ujarnya sambil terkekeh. Aku menggigit lengannya kesal, membuat suamiku itu mengadu kesakitan. Gila, lagi serius juga. Kamu bercanda mulu, ujarku kesal. Mas Rafka tertawa lalu mencium pipiku. Bercanda, kamu marah-marah mulu. Kamu sih nyebelin. Aku mencubit pipinya gemas, membuat Mas Rafka terkekeh. Gini, dengerin aku. Kita emang udah usaha, udah doa juga. Tapi mungkin aja Allah ingin melihat sampai mana usaha dan doa, segiat mana kita berusaha dan berdoa saat Allah belum juga mengabulkan apa yang kita pinta. Yang paling penting kita jangan sampai berhenti berusaha dan berdoa. Kamu tahu kenapa Allah nggak mewujudkan semua keinginan kita? Tanya Mas Rafka, membuatku menggeleng pelan. Kenapa? Karena kalau Allah mewujudkan semua keinginan kita, nanti kita lupa bagaimana caranya berdoa. Jelek, menembus sampai ke usus. Kata-kata Mas Rafka benar-benar menggetarkan hatiku. Ucapan Mas Rafka mungkin ada benarnya. Kalau Allah mewujudkan semua keinginan kita, bisa saja kita lupa bagaimana caranya berdoa. Berkeinginan akan sesuatu itu boleh, tapi jangan memaksa. Mas Rafka mencubit hidungku, membuatku kaget. Ternyata tadi aku melamun. Ngomong-ngomong, emangnya kamu udah siap jadi seorang ibu? Tentu saja aku mengangguk dengan cepat. Aku berharap nanti aku bisa menjadi seorang ibu seperti Umi. Umi adalah perempuan yang sangat luar biasa bagiku. Umi selalu sabar menghadapi semua tingkah lakuku. Umi mendidikku dengan sangat baik. Aku berharap nanti bisa mengikuti jejak Umi. Insya Allah siap. Mas Rafka tersenyum hangat sambil mengelus-elus kepalaku. Allah belum mengizinkan kita mempunyai anak, berarti Allah ingin melatih kita supaya pantas menjadi orang tua yang baik. Nanti kalau menurut Allah kita udah pantas menjadi orang tua yang baik, insya Allah akan memberikan kita seorang anak. Aku menghela napas sambil tersenyum. Kamu benar, Mas. Mungkin untuk sekarang kita belum pantas menjadi orang tua. Mungkin aja saat ini Allah ngasih kita kesempatan untuk belajar menjadi orang tua yang baik. Pinter banget sih istri aku, pujinya sambil mencubit hidungku, membuatku senyum malu-malu. Kayaknya sih Allah ngasih kita kesempatan yang banyak untuk bisa berduaan. Gak kebayang nanti kalau kita udah punya anak, pasti kamu bakalan jarang punya waktu berduaan sama aku. Aku terkekeh geli mendengar ucapan Mas Rafka. Aku melepas pelukan dari Mas Rafka, merapikan rambutku yang berantakan. Aku mendekat lalu mencium pipi Mas Rafka. Apa sih, Mas? Kamu suami aku, walaupun udah punya anak, kamu akan tetap menjadi prioritas aku. Kamu akan selalu menjadi yang pertama dari siapa dan apapun itu. Mas Rafka mengembangkan senyuman. Ia mencubit kedua pipiku dengan kedua tangannya.
Istriku gemesin banget sih. Saking gemasnya ia malah menggigit pipiku. Tidak ada akhlak emang. Aku memukul kepala Mas Rafka. Sakit ujarku kesal sambil mengelus-elus kedua pipiku. Nggak ada roman. Cup. Aku terpaku saat Mas Rafka tiba-tiba saja mengecup bibirku singkat. Halal, udah bebas ya kan? Udah romantis belum? Aku menggigit bibir bawahku lalu memukulnya kesal. Mas Rafka paling bisa membuatku salah tingkah. Kami tertawa bersama hingga tawa kami reda bersamaan dengan aku yang melontarkan pertanyaan serius pada Mas Rafka. Mas, ujian kita berat ya? Kita dosa apa sih? Mas, sampai-sampai Allah menguji kita sebesar ini. Apa Allah udah gak cinta dan sayang lagi sama kita? Punya anak aja susah banget, keluhku. Mas Rafka mencubit hidungku. Nggak boleh ngomong gitu. Ujian bukan tanda Allah udah nggak cinta dan sayang. Justru ujian itu tanda Allah cinta dan sayang sama kita. Allah itu sebenarnya kangen sama kita. Allah kangen kita bangun sepertiga malam untuk mengadu kepada Allah, untuk menceritakan semua masalah kita kepada Allah. Allah kangen kita nangis-nangis sambil memohon sama Allah. Allah kangen kita minta ini itu sama Allah. Allah kangen kita curhat sampai larut malam sama Allah. Allah kangen. Dan ingat satu hal, Allah gak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan hambanya. Ucapan Mas Rafka sukses menggetarkan hatiku. Kata-katanya begitu menusuk hingga membuatku tersadar. Ujian berat hanya untuk orang-orang yang hebat. Allah memberikan ujian bukan karena Allah benci, melainkan karena Allah cinta. Allah mau kita semakin dekat dengannya. Allah rindu dengan kita yang mengadu dan meminta setiap malamnya. Percaya nggak percaya, pasti kita lebih dekat dengan Allah ketika kita mendapatkan ujian. Benar nggak? Karena saat kita diberikan ujian oleh Allah, kita cari-cari Allah, kita memohon-mohon ke Allah, kita nangis-nangis ke Allah, kita ngadu ke Allah. Semuanya kita ceritain ke Allah. Itu tandanya Allah cinta sama kita. Allah mau lihat hambanya dekat dengannya. Tetapi banyak pula di antara kita yang hanya mencari Allah saat butuh saja. Saat sedih kita ke Allah, tetapi jarang sekali saat senang kita ke Allah. Justru saat senang kita lebih memilih menghabiskan waktu dengan dunia. Tetapi Allah gak marah. Karena apa? Karena Allah cinta kepada hamba-hambanya. Aku tersenyum lebar. Kamu benar Mas, makasih ya buat semuanya. Makasih karena kamu udah sabar banget ngadepin istri kamu ini. Makasih udah selalu nasehatin aku. Selalu nguatin aku, selalu ada di saat suka maupun duka. Makasih kembali sayang, ini semua udah jadi kewajiban aku sebagai suami kamu. Aku tersenyum lalu memeluk tubuh Mas Rafka. Aku sayang sama kamu Mas. Mas Rafka membalas pelukanku. Aku juga sayang sama kamu. Mas, jangan pernah tinggalin aku ya. Mas Rafka mengangguk. Gak akan, kecuali Allah yang meminta. Aku melepas pelukanku sambil menatap Mas Rafka sambil tersenyum manis. Janji, ujarku sambil mengacungkan kelingkingku. Mas Rafka mengaitkan kelingkingnya pada kelingkingku. Janji. Malam ini kami terhanyut dalam rasa kebahagiaan, rasa syukur. Berjanji untuk tidak akan saling meninggalkan, kecuali Allah sendiri yang meminta. Bersambung. Thank you for watching.